Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Siang ini coba saya mengulas sesuatu, semoga nantinya bermanfaat, baik bermanfaat untuk diri saya sendiri dan keluarga, ataupun bermanfaat bagi orang banyak ataupun para penonton. Kali ini akan saya ulas tentang sakit gigi. Nah, di zaman modern ini dengan berkembangnya teknologi, pengetahuan, dan berkembangnya aneka macam hal, maka berkembang pula kekuatan-kekuatan yang sifatnya buruk tentu juga ikut berkembang. Jangan disangka di zaman yang serba modern, zaman serba penuh teknologi, di mana orang eh, selalu berpikir ke logika dan logika, jangan dikira perkembangan yang sifatnya gaib itu tidak berkembang. Tetap sesuatu yang sifatnya berkembang, sifatnya gaib tetap ikut berkembang. Namun di sini kebanyakan orang justru semakin mengabaikan. Nah, maka disinilah suatu titik masalahnya, ya, suatu istilah bukan titik masalah, ya, suatu dilematika. Sebelum saya melanjutkan uraian ini, bagi mungkin yang suka uraian-uraian saya, di setiap membaca, di setiap menonton ataupun mendengarkan uraian-uraian saya, harap dicermati dengan kedalaman pikiran, direnungkan ataupun dipahamilah dengan pelan-pelan. Walaupun di zaman sekarang ini orang memahami sesuatu itu apa ya, kurang diminati. Namun walaupun begitu, cobalah bagi para pemirsa ataupun yang sedang menyaksikan video saya ini, setiap ulasan saya dalam channel ini agar pelan-pelan didengarkan, agar pelan-pelan dipahami dengan pemahaman yang pas. Ataupun mungkin kalau memang ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di komentar. Sebisa mungkin nanti bagian admin ataupun nanti biar disampaikan ke saya, agar kekurang pahaman itu di mana, insya Allah sebisa mungkin dengan keterbatasan saya akan jelaskan tentang hal tersebut. Kembali ke topik, yaitu saya akan menjelaskan tentang sakit gigi. Sakit gigi ini kalau orang Jawa ibaratnya dikatakan sewu loro dadi siji. Artinya 1000 sakit jadi satu. Nah, maka bagi mereka-mereka yang sakit, pernah sakit gigi, mas, tentu sangat luar biasa sakitnya. Sulit untuk tidur, sulit untuk makan, tidak nyaman, kepala rasanya nggak karuan, ibaratnya bener lah. 1001 penyakit jadi satu, itu sakit gigi ya. Nah, walaupun di zaman modern ini banyak obat yang beredar untuk sakit gigi, namun tidak semua orang yang sakit gigi dapat solusi dari membeli obat ataupun dokter gigi. Tidak semuanya. Gitu. Karena apa? Kalau tidak diterjemati, orang-orang yang pikirannya kurang, istilahnya kurang dalam, ya, ya kalau menghadapi sakit gigi, ya udah sakit gigi, ya sakit gigi, titik, dah berhenti di situ. Namun bagi orang-orang yang pikirannya cermat dan mendalam, tentu berpikir, ketika dia sakit gigi ataupun keluarganya sakit gigi, obat yang bagus sudah diberikan, mungkin dokter spesialis gigi sudah didatangi untuk periksa, untuk menyembuhkan sakit giginya. Namun sakit giginya itu tidak sembuh-sembuh, tentu orang yang mau berpikir panjang, dia tanda tanya. Ini sakit gigi apa? Kenapa dokter spesialis gigi sudah saya datangi, saya berobat ke dokter tersebut, namun belum sembuh? Kenapa obat-obat yang katanya manjur, yang dijual belikan di pasaran, katanya manjur, ketika dikonsumsi belum juga memberikan solusi? Nah, tentu orang yang berpikiran dalam akan berpikir akan hal ini. Namun orang-orang yang malas untuk berpikir yang dalam, tentu dia ya hanya kesimpulan sakit gigi, ya sakit gigi, titik, dah, nggak ada lanjutannya.
Nah, semoga Anda termasuk orang-orang yang mau mencermati segala sesuatu secara dalam, apalagi bagi kalangan anak-anak muda. Ya, cobalah kita berlatih mencermati setiap keadaan itu, berpikir dengan dalam. Jangan terus-terusan memakai logika instan, kesimpulan instan. Itu coba pelan-pelan kita minimalkan lah. Ataupun ya kembali ke topik ya tentang masalah sakit gigi. Ataupun barangkali ada yang punya apa ya semacam doa ataupun mantra daerah. Biasanya kan kalau orang-orang daerah itu ada gitu semacam itu ya, untuk menyembuhkan sakit gigi. Padahal biasanya ataupun Anda mendatangi tukang yang biasanya menyembuhkan sakit gigi. Padahal biasanya mantra tersebut ataupun sebuah tip cara tersebut diterapkan itu manjur sekali. Namun ketika diterapkan kepada Anda, entah itu suatu metode, entah itu suatu mantra, entah itu suatu doa, apapun, diterapkan kepada Anda, sakit gigi Anda tidak reda, maka kita lebih berpikir dalam lagi. Ini sakit gigi kategori apa kok kayak gini? Kok tidak seperti orang-orang? Nah, begitu kan? Nah, saya lanjut. Ternyata di balik sakit gigi ini kadang ada sesuatu yang tidak kita duga. Khususnya yang berkaitan dengan channel ini, yaitu mengungkap tentang kasus-kasus pesugihan. Percaya ataupun tidak, orang-orang yang pernah kena serangan pesugihan pasti pernah mengalami sakit gigi yang dalam jangka tempo lama dan parah. Nah, sekarang setelah hal itu tersebut, kita pahami apa bedanya orang sakit gigi biasa dan sakit giginya orang-orang yang jadi tumbal serangan pesugihan. Begini, langsung saja, tanda-tanda sakit gigi karena tumbal, ini nanti ada dua ya, jenis sakit giginya ada dua. Tapi saya uraikan yang pertama dulu. Tanda-tanda yang pertama, itu ternyata ada suatu kayak pembengkakan, itu justru bukan di gusi, ya, tapi di urat sini. Nah, di urat pipi ya, di urat pipi itu seperti ada urat yang apa sih? Orang Jawa kayak istilahnya bundel gitu, tapi bukan di gusi ya, bukan di gusi, bukan di pipi dalam, tapi di urat sini loh, dekat rahang sini, kayak kalau diraba itu kayak aja bendol kecil lah, ya kira-kira sebesar kedelai. Nah, ini awas waspada kalau seperti itu, ini gejala-gejala sakit gigi, bukan sakit gigi biasa. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, bagi orang-orang yang terserang pesugihan dan mengakibatkan sakit gigi, itu kalau kita perhatikan kuping hari-hari sebelum sakit, itu kuping itu rasanya lain. Salah satu kuping bisa jadi itu sering berdenging. Ya. Saya ulang, sering. Berarti kalau sering itu bukan hanya sekali. Kalau berdenging sekali itu tidak masuk kategori. Tapi ya saya bilang ini sering. Salah satu kuping sering berdenging. Sering ya, sering itu berarti kapasitasnya berulang-ulang. Itu terjadi masa-masa sebelum sakit ataupun mungkin pas masa sakit bisa jadi juga. Selain itu, kuping itu terasa seperti ada angin yang masuk. Jadi di antara kuping itu seperti ada angin yang memaksa masuk terus. Jadi kalau kita perhatikan itu rasanya beda. Mungkin lebih cenderung lebih dingin ya salah satu kuping itu. Lubangnya itu terasa sekali itu lebih condong lebih dingin. Begitu. Ataupun kuping itu rasanya pengen mengorek-ngorek terus. Padahal kuping itu sudah bersih, kita rajin membersihkan, ataupun mungkin kita pakai alat-alat modern ataupun teknik-teknik modern, teknik-teknik kesehatan untuk merawat ini ya, merawat kuping. Tapi kuping itu selalu risih, nggak nyaman lah rasanya, kayak kuping kotor gitu, pengennya ngorek-ngorek terus. Nah, waspadalah, inilah gejala-gejala salah satu ya di antara serangan-serangan bukan sakit gigi biasa. Nah, sekarang kita menginjak solusi yang pertama. Solusi yang pertama, kalau Anda sakit giginya seperti itu, nah ini maaf kalau mungkin kurang berkenan, ya nanti coba kita pakai sistem yang kedua, cara yang kedua. Ini pakai suatu teknik kebatinan. Nah, orang Jawa itu punya istilah sedulur papat kali pancer. Nah, itu sampean panggil ya, sampean panggil dengan bacaan begini, Bismillahirrohmanirrohim, marmarti, kakang kawah, adi hari-hari, getih, pusar, sedulur papat kali pancer.
Nyawiji marang aku. Nah, setelah itu sampean itu ucapkan dalam posisi duduk boleh, sambil berbaring boleh, terus sampean tenang, setenang-tenangnya, diam. Diam setenang-tenangnya, kalau memang berbaring ya jangan ketiduran. Tenang, sampean tenang, apa, pokoknya tenang aja lah. Ke sekitar, kalau bagi para pemula itu sekitar waktu butuh sekitar waktu 20 menit. Sekarang setelah itu sampean kerjakan, coba rasakan tingkat perubahannya bagaimana. Nah, kalau nanti tingkat perubahannya itu membaik, oh, walaupun belum total ya, tapi kok terasa pengurangan misalnya 70% ataupun 50%, di lain sesi, lain waktu, misalkan boleh beberapa jam kemudian, ataupun boleh besok paginya, ataupun besok malamnya diulang lagi cara seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau mungkin kurang jelas bacaannya, nanti bisa dituliskan oleh admin di komentar. Nah, caranya seperti itu. Itu kategori sakit gigi yang pertama. Nah, saya lanjutkan kategori sakit gigi yang kedua. Yang termasuk adalah bukan sakit gigi yang wajar. Nah, saya nggak mau berdebat dengan pemahaman apa ya, pemahaman modern. Begini dan begitu enggak ya. Kalau Anda itu cocok dengan uraian saya ini, silahkan dikerjakan. Kalau nggak cocok dengan uraian saya, ya udahlah, monggo, terserah sampean, kita nggak mau berdebat lah masalah itu. Nah, kita lanjut masalah sakit gigi yang kedua. Nah, ini gini, jadi ini kategorinya seluruh gigi ini sakit semua. Seluruh gigi ya. Jadi seolah-olah seluruh gigi ini linu semua. Nah, linu semua ini, bukan hanya satu titik. Seperti sakit gigi biasa enggak, tidak seperti uraian yang pertama tadi, tidak. Tapi seluruh gigi semuanya linu. Nah, buat makan enggak, rasanya luar biasa. Mungkin buat mengunyah, rasanya luar biasa sakit. Ataupun bila Anda seorang muslim, mungkin buat rukuk ya, buat rukuk sholat, rasanya kepala rasanya enggak karuan. Nah, ini kategori sakit gigi yang kedua. Ini lebih parah sakitnya, lebih luar biasa. Nah, kalau Anda mengalami seperti itu, ataupun mungkin keluarga Anda, ataupun mungkin rekan Anda diajak curhat, minta solusi, coba berikan tip-tip yang akan saya berikan ini. Rasa sakit gigi yang seperti itu biasanya, kalau sampean mau mengingat-ingat, ataupun si sakit itu mau mengingat-ingat, itu sekitar 1 hari sebelumnya, biasanya terjadi malam ya, sekitar 1 ataupun 2 hari sebelumnya, itu badan itu seperti diterpa hawa dingin. Itu sebelum sakit tersebut masuk. Nah, setelah itu mungkin Anda tidak respect ataupun tidak begitu memperhatikan, nah, karena kurang memperhatikan hal seperti ini ya, mungkin dianggap biasa ataupun diabaikan mungkin. Nah, sehingga ada kekuatan buruk masuk, gitu, menyebabkan Anda sakit gigi yang kategori kedua. Saya punya teman yang dari Semarang, ya mungkin yang teman-teman yang mengikuti grup saya dulu, ada grup WA ataupun grup Telegram, punya teman masuk kategori kayak gini, dia periksa dokter itu habis berjuta-juta, hampir tiap bulan kontrol, banyak biayanya untuk berobat. Setelah ketemu saya, dia bilang, ya ini dari Semarang ya, tidak saya sebutkan orangnya, namanya, kami dari Semarang. Dia bilang sama saya begini, Mas, seandainya sejak dulu saya ketemu sampean, mungkin gigi saya ini nggak habis, mungkin gigi saya ini aman. Nah, ternyata beliau ini sakit seperti yang masuk kategori yang saya jelaskan, seperti yang kriteria yang nomor 2 ini. Baik, untuk solusinya yang kedua ini, kita gunakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah yang berbunyi, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim la ilaha illallah sholatihim daimun ana insan kamil. Saya ulang, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim la ilaha illallah sholatihim daimun ana insan kamil. Nah, saya ulang sekali lagi ya, saya pelan-pelankan.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim la ilaha illallah sholatihim daimun anak insan kamil kamil. Nah, ini coba kerjakan kalau mampu langsung 1000 kali. Kalau kurang mampu ya coba semampunya dulu. Terus sampean rasakan ketika sampean membaca ini ataupun sesudahnya, sejauh mana tingkat pengurangannya, sejauh mana tingkat perubahannya, bagaimana saat Anda membaca ayat ini pengaruhnya ke gigi Anda yang sakit. Nah, misalkan tingkat pengurangannya 50% ataupun 60%, besok diulang lagi baca tersebut. Bertambah lagi misalkan pembacaan pertama itu berkurang 50%. Ke hari kedua berkurang lagi jadi 70% tingkat kesembuhannya. Besoknya diulang lagi. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah itu tidak pakai lama lah, tidak pakai sampai seminggu. Tidak sampai seminggu dengan catatan sakit giginya kriteria seperti yang saya jelaskan yang nomor 2 itu tadi. Nah, ini kalau berobat udah habis berjuta-juta, terus berobat harus rutin berobat. Itu kata teman saya. Ya. Nah, kata teman saya begitu, walaupun berobat rutin, kesembuhan dia belum dia dapatkan. Itu namun setelah beliau ini ketemu saya, chatting-chatting, saya kasih jalan keluar lah ya sebagai sarana. Itu beliau ngomong, masa adanya kita dulu kita dulu bertemu sejak lama, mungkin saya nggak seperti ini, mungkin gigi saya nggak copot semua, begitu komentar ataupun kata teman saya seperti itu. Dan saya pun pernah mengalami seperti itu, cuma karena tipe saya itu memang saya itu suka memang suka bereksperimen dengan apa yang saya alami. Jadi yang diungkap-ungkap di sini ini ya banyak juga yang saya alami, jadi ini lebih cenderung ke kalau kita bilang itu lebih cenderung ke pengalaman pribadi dan pengalaman rekan-rekan dan pengalaman yang terjadi di masyarakat. Coba saya ungkap secara real, secara nyata dan apa adanya ya. Kalau memang saya belum tahu, saya bilang belum tahu, begitu kan. Lebih enak jujurnya ya. Kadang saya juga pernah ditanya seseorang gitu. Karena saya belum tahu ya saya bilang saya belum tahu gitu. Nah, aneh, dia itu malah ngasih hadiah saya. Karena apa katanya? Saya ini banyak bertemu orang. Nah, tapi belum pernah bertemu seperti orang yang saat tanya dia bilang belum tahu, dia bilang jawabnya belum tahu. Biasanya orang itu suka sok tahu, dalam arti ngarang lah, dia belum tahu terus dia berusaha menjawab agar dianggap tahu. Nah, ini insya Allah saya tekankan, saya berusaha tidak seperti itu juga kepada rekan-rekan yang mungkin mengikuti tulisan-tulisan saya ataupun mungkin mengikuti tips saya yang di video ini. Cobalah bersikap jujur apa adanya. Kalau memang belum tahu ya bilang aja belum tahu. Nah, di saat kebelumtahuan kita ini, marilah kita belajar sama-sama. Jangan kita sebenarnya belum tahu terus kita mengada-adakan jawaban itu. Hindarilah hal-hal seperti itu. Semoga tip ini bermanfaat. Kalau memang ada manfaatnya, apalagi Anda nanti termasuk orang-orang yang sakit gigi seperti ini, semoga adalah jalan keluarnya. Nah, pengalaman Anda sangat berarti. Ketika Anda juga pernah mengalami sakit gigi dan dapat jalan keluar dari tip ini, nanti Anda share ke orang lain itu lebih luar biasa. Dalam arti ini termasuk pengalaman yang nyata, pengalaman yang empiris, bukan hanya teori dari kesimpulan logika saat. Hanya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.